Sebelum memulai pelajaran kita pada siang hari ini, Pak minta satu orang maju ke depan pimpin kita dalam doa. Mari. Teman kalian yang sudah pimpin doa pembuka pada pelajaran siang hari ini. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Ada semua. Karena semua sehat-sehat dari semua hadir pada hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran kita akan menyanyi lagu. Pancasila. Berliterasi dan numerasi. Kalian silakan buka buku halaman 50. Buka buku halaman 50 itu kalian membaca dari buku tersebut dan membuat tabel tentang pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia. Jadi misalkan tahun 2010 pelanggaran hukum apa yang terjadi, kriminal apa yang terjadi, pembunuhan itu berapa persen. Silakan kalian buat dalam bentuk tabel. Waktu kalian diberi 20 menit. Silakan dikerjakan. Baik, kalian sudah kerja itu dalam bentuk tabel tentang kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia. Jadi di dalam pembelajaran itu bukan hanya matematika saja yang membuat tabel, tapi di pelajaran lain juga bisa membuat tabel. Itu disebut dengan numerasi. Baik, kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini dengan materi pokoknya ya pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum. Ini materi pokok kita dan Pak minta satu orang baca indikator dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan berdiri dan baca. Dinamika pelanggaran hukum. Tujuan pelajaran melalui model pelajaran kooperatif tipe Jiksan dengan bantuan gambar atau tayangan video perlindungan dan penegakan hukum. Peserta didikan kelas 12 semester 1 SMA Negeri 1 Wilayah Timur mampu mengevaluasi secara sistematis dan logis dinamika pelanggaran hukum. Oke, terima kasih teman kalian sudah membaca tentang indikator dan tujuan pembelajaran. Jadi hari ini yang kita pelajari adalah tentang dinamika pelanggaran hukum. Jadi kita akan belajar kira-kira kasus pelanggaran hukum di Indonesia ini terjadi karena apa. Terus untuk kita menangani kasus pelanggaran hukum itu seperti apa. Nah, kita akan pelajari pada materi pada hari ini. Kita menonton sebuah video. Nah, video ini merupakan dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Salah satu bentuk pelanggaran hukum di Indonesia. Dari video ini Pak akan munculkan dua pertanyaan yang wajib. Nanti Pak akan tunjuk siapa-siapa yang akan menjawab. Jadi wajib kalian semua untuk menyimak dengan baik video ini.
dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Ya, dari melanggar pintu palang kereta api, ada juga yang memukul kaca spion sehingga dia jatuh juga tadi sudah digambarkan di situ. Nah, ada pertanyaan yang muncul seperti yang Pak bilang. Ada pertanyaan pertama, bagaimana sebenarnya pelanggaran hukum itu? Dan yang kedua, mengapa terjadinya pelanggaran? Pak minta 2-3 orang untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Berdiri, angkat tangan dan jawab. Bagaimana sebenarnya pelanggaran hukum itu? Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan yang berlaku. Tepuk tangan. Satu lagi. Oke. Mengapa terjadi pelanggaran hukum? Karena kewajiban-kewajiban yang telah terjadi, pengingkaran pelanggaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Mengapa terjadi pelanggaran hukum? Karena hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ini merupakan jawaban dari teman kalian yang sudah menyimak video tadi bahwa pelanggaran hukum terjadi karena tadi hukum itu tidak sesuai lagi dengan kehidupan sekarang, terus karena ada pengingkaran namanya kewajiban di dalam masyarakat. Kita akan berdiskusi bersama. Karena kita sudah duduk dalam bentuk kelompok, maka kita akan membagi diskusi ini. Terus kelompok satu ini disebut dengan kelompok asal. Jadi kalian sudah duduk ini namanya disebut dengan kelompok asal. Kelompok asal 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Itu disebut dengan kelompok asal. Pak akan membagikan namanya LKPD. LKPD ini kalian baca dan kalian akan berdiskusi. Nah, masing-masing orang itu akan mendapatkan materi yang berbeda. Akan bagi atau LKPD ini. LKPD dengan materi. Oke, LKPD dengan materi. Ini LKPD dan materi dari masing-masing kalian yang sudah mendapat materi masing-masing. Satu orang itu dapat materi, satu orang satu. Jadi silakan membaca materi tersebut untuk menjawab LKPD itu. Dan sebentar setelah kalian masing-masing orang membaca materi, Pak akan bagi lagi dalam kelompok ahli. Dan silakan baca materi tersebut. Ada buku, ada HP, silakan dibaca. Silakan. Bicara di internet, ada di buku, ada di materi yang Pak kasih. Silakan. Ada banyak sumber yang kalian dapat. Silakan diskusi. Masing-masing kelompok atau masing-masing orang sudah mendapatkan tugas, tadi sudah membaca materi. Nanti setiap ketua kelompok atau kelompok satu, kelompok asal satu memberikan tugas masing-masing kepada teman-teman. Jadi misalkan Vera sebagai ketua kelompok
memberikan tugas kepada Yunus, memberikan tugas kepada Santi, apa-apa yang nanti akan didiskusikan dengan kelompok ahli. Kelompok ahli. Jadi ketika kelompok ahli bertemu, apa-apa yang didiskusikan. Oke, silakan ketua kelompok membagikan. Ini yang Oke, sudah? Sudah. Oke, sekarang kelompok ahli berkumpul. Masing-masing yang punya materi sama, silakan berkumpul. Oke, mari. Yang ahli satu, kita berkumpul namanya kelompok ahli. Nah, kelompok ahli ini kalian sudah masing-masing orang sudah mendapatkan tugas dari kelompok asal tadi. Kelompok asal sudah kasih apa yang harus kalian diskusi. Dari sekarang kalian berdiskusi dari kelompok ahli untuk mencari jawaban yang lebih banyak lagi. Untuk sebentar kita presentasi. Oke, silakan kalian diskusi. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi. Kalian sudah diskusi dalam kelompok ahli. Nah, sekarang kita satu kelompok yang akan mewakili seluruh kelompok untuk berdiskusi atau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, kami minta kelompok ahli satu untuk membaca hasil diskusi. Silakan. Selamat siang, Bu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dinamika pelanggaran hukum. 1. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu A. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. B. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk setelah presentasi dari kelompok 1 dan sudah diskusi dengan kelompok ahli, Pak akan membuat kuis. Kuisnya cukup 1 nomor. Dari kuis ini kita akan mengetahui kira-kira dari diskusi asal, diskusi dari ahli, kira-kira kalian mengerti atau paham tidak dengan materi hari ini. Silakan ambil kertas dan tulis soal. Kita kuis. Mengapa pelanggaran di Indonesia masih sering terjadi? Mengapa pelanggaran di Indonesia masih sering terjadi? Oke, silakan dikerjakan. Dalam kuis yang sudah dikumpulkan, pastikan
hasilnya siapa yang mendapat nilai tinggi Pak akan menunjukkan reward atau memberikan penghargaan. Nah, sudah mendapatkan nilai tinggi artinya dia betul-betul memahami materi pembelajaran hari ini. Baik, kita akan masuk pada kesimpulan. Peminta satu orang memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Tanda tangan dan silakan. Pelanggaran hukum yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Ketidakpatuhan tersebut pada akhirnya akan menyebabkan kepentingan setiap orang tersebut pada akhirnya dan akan menyebabkan kepentingan setiap orang tidak terlindungi. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia salah satunya adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di berbagai lingkungan kehidupan. Baik, terima kasih tepuk tangan. Teman-teman sudah memberikan kesimpulan dan Pak juga akan memberikan kesimpulan untuk materi kita pada hari ini tentang dinamika perlindungan hukum. Nah, yang kalian ketahui bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum wajib diberikan sanksi. Diberikan sanksi. Nah, hukum ini yang melindungi masyarakat Indonesia. Ibaratnya begini, kalian punya rumah itu harus ada pagar, toh? Iya. Harus ada yang membatasi. Kenapa dibuat pagar? Supaya tidak ada pencuri yang masuk atau binatang yang masuk atau orang yang ingin mengambil tanah. Gunanya itu untuk melindungi rumah tersebut. Nah, kita masyarakat Indonesia juga diibaratkan sebagai rumah dan tembok itu sebagai hukum. Jadi ketika orang yang ingin naik tembok atau orang yang ingin melanggar hukum pasti akan diberikan sanksi. Jadi kalau orang melakukan segala sesuatu sudah diatur. Jadi dalam kehidupan kita harus ada hukum atau aturan yang membatasi kita supaya kita jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Demikian itu kesimpulan dari Pak, dan Pak minta 2 orang untuk memberikan yang namanya refleksi. Refleksi ini adalah kira-kira menurut kalian pembelajaran hari ini seperti apa? Pak minta 2 orang. Siapa yang mau? Silakan. Oke. Merasa senang karena dalam berdiskusi semua kelompok bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hukum. Terima kasih. Satu lagi. Oke. Merasa senang karena metode yang digunakan berbeda dengan pelajaran yang lain. Baik, tepuk tangan. Jadi teman kalian dalam pembelajaran ini merasa senang karena mengetahui hal-hal yang baru dan menggunakan metode yang baru. Baik, guna menutup pembelajaran kita pada hari ini, Pak minta satu orang maju ke depan, pimpin kita dalam doa. Kita boleh mengerti dan lebih memahami pelajaran tentang dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Baik, kita akan bertemu minggu depan dengan materi yang baru. Selamat siang.